Maksudnya tolok ukurnya seorang punya kondisi psikologis yang baik tuh seperti apa gitu? Oh, dia fokus ke dirinya sendiri. Fokus ke dirinya. Sendiri. Itu manusia yang normal sebenarnya. Fokus ya, bukannya narsis. Beda. Fokus ke dirinya sendiri. Kalau narsis lebih jadi narsis agak ada gangguan juga ya. Jadi ada gangguan, benar-benar istilahnya ada gangguan. Halo teman-teman SMP 11, alumni SMP 11. Kita ketemu lagi di podcast punyanya Iluni 1181. Time Out Podcast. Tepuk tangan dong. Jadi kali ini kita berada di restoran Bajawa di area Kemang. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Katanya dia seorang psikolog, ya. Tapi nanti kita tanya-tanya lagi. Yunelia Johana. Halo teman-teman, kabar semua? Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih. Ini habis pulang kerja atau? Pulang kerja, pakai keringetan. Oke, kayak gitu. Dari pagi. Dari pagi ya. Jadi masih. Soalnya masih kerja. Ya. Ya, kita ditonton 615 orang di sini. Ya. Mudah-mudahan nanti yang nonton di YouTube-nya akan lebih dari 600 atau mungkin 1000 orang ya. Oke Yuni, kita sama-sama alumni SMP 11 ya, cuman kita nggak pernah satu kelas. Ya muka doang sih gue kayaknya, tapi nggak pernah ngobrol. Tapi mungkin lebih kenceng lagi tuh ngomongnya, jadi biar kedengarannya. Oke. Oh ya oke. Oke. Dulu SMP 11, kenapa di SMP 11? Rumah dekat SMP 11? Iya, aku tuh dulu mungkin dari SD ya. SD aku tuh Jalan Hang Jebat 2, SD Triguna. Ya rumah juga sekitar Lekir situ, Simpruk. Ya otomatis ke SMP 11. Satu area gitu yang bisa dijangkau, pergi pulang sendiri, naik bis. Ya itu sih alhamdulillah masuk 11. Dan blessing banget ya masuk 11. Oh ya, kenapa tuh? Nah, kenapanya ini seru banget. Aku paling senang naik kuota yang gini. Kok Ya. gimana sih lo dalam SMP 11 gitu ya? Pertama dapat teman banyak banget. Teman banyak, oke. Banget. Karena di SMP 11 itu aku dapetnya siang. Nah siang Ya. itu kan 16 kelas. Betul. Dan alhamdulillah 16 kelas itu aku kenal semua tuh. Bukan kenal semua, maksudnya main ke luar main ke mana-mana. Gitu. Karena mereka juga sebenarnya rumahnya di area situ ya. Iya, sama. Oke, makasih. Ya. Ya. Kita sudah kedatangan Mbak siapa? Agustina. Mbak Agustina, terima kasih ya. Mbak Agustina namanya. Mbak Agustina. Oke. Masuk ya. Ya, nah terus jadi di SMP 11 itu aku senengnya di siang aku punya teman banyak dan ternyata beraneka macam teman ya yang belum pernah aku kenal sebelumnya. Kan dulu TKSD temennya nggak banyak ya, jumlahnya sedikit, nggak sampai 30. Terus teman pagi juga banyak, karena teman di pagi itu banyak teman aku SD, banyak banget. Kali dari satu SD masuk pagi itu hampir semua cuman aku menjelat ke sore gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi ya pagi sore teman Ya. semua gitu. Oke. Tahu kan tahun depan SMP 11 tuh udah 75 tahun. 75 tahun. Ya, Nanti kita ada reuni akbar datangnya. amin. Oke. Yuliana sekarang kegiatan apa nih? Ya, alhamdulillah. Ya kita mungkin mulai sama ya. Tapi jangan disebut ya. Nggak jangan disebut ya. Ya, oke. Sebenarnya kita udah umur sih, udah puluh tahun, dan sampai saat ini di mana teman-teman saya yang seusia mungkin di SMP 11, juga teman SMA dan kuliah udah banyak yang masuki masa pensiun. Ya. Tapi saya alhamdulillah karena mungkin saya profesinya psikolog, itu masih sangat aktif gitu. Masih sangat aktif, masih keluar kota,
Ya saya juga mulai ngerem sih karena memang umur dan badan nggak bisa bohong ya. Jam 2 siang itu pasti ngantuk gitu kan. Nah kalau udah ngantuk itu kalau lagi kerja, saya menjaga kesadaran. Oh, Ya itu alarm bahwa saya harus have a nap gitu ya, tidur siang. Meskipun hanya terungkup di meja 15 menit, 10 menit, tapi itu cukup menyegarkan. Dan secara teori itu juga dibenarkan dari segi kesehatan apalagi. Dan termasuk kesehatan mental. kesehatan mental. Jadi ya karena saya psikolog, saya mendalami bahwa kalau fisik kita itu menurun melemah gitu ya pada jam-jam tertentu atau waktu-waktu tertentu, itu menandakan ada sesuatu yang sudah tidak beres di dalam diri kita. Nah itu akhirnya memastikan bahwa kita mesti istirahat kan. Kalau itu dilawan, akhirnya mood berantakan, emosi negatif naik, gitu. Jadi gampang kita klaimnya stres lah. Sebenarnya stres yang kita alami itu tidak semuanya merusak ya. Tapi kita membahasakannya itu stres lah. Mungkin masalah kecil jadi gede, nggak ada masalah jadi ada gitu ya. Jadi kayak itu kok kita jadi banyak stres, mentalnya jadi nggak sehat, gampang marah dan sebagainya. Akhirnya berimbas ke beneran ada penyakit di badan gitu. Oke, walaupun udah masuk ke bidangnya Yuni nih, psikologi, cuman mau nanya dulu, keluarga, anak? Oke. Alhamdulillah aku 2, udah dewasa dan udah pada kerja. Ya, masih S1 sih ya, tapi mereka giat banget. Nggak ada yang ngikutin jadi Psikolog? ya? Nggak ada. Nggak ada? Dan aku tidak menyarankan ya, karena ternyata profesi psikolog itu profesinya bukan ngejual ilmunya, tapi ngejual skill yang kita punya dan general knowledge. Jadi psikolog banyak, tapi bagaimana dia bisa mengembangkan diri dan kepake. Gitu. Belajar psikologi gampang, tapi apa yang mau dipakai gitu kan. Nah ya kayak gitu ya. Jadi kalau saya berpikir gini, kayaknya nggak usah sekolah psikologi ya, semua orang dari anak kecil itu bisa belajar psikologi. Punya bakat atau apa gitu ya, dilihat sering nasihatin orang gitu. Saya punya tuh temen suka nasihatin, berarti bisa jadi psikolog. Kalau psikolog itu sebenarnya setelah aku dunia psikolog itu apa sih gitu? Coba. Dunia psikologi itu sebenarnya kita harus siap memahami orang gila ya. Orang gila? Enggak. Gila itu bukan berarti ODGJ sakit jiwa, enggak ya. Tapi kita lebih mudah memahami orang lain. Cuma satu kuncinya memahami. Udah itu aja. Gitu. Oke, sebelum lebih jauh lagi, silakan minum dulu. Kita jeda dulu. Kita jeda dulu, guys. Kopinya nih. Oke, kita lanjut lagi. Obrolannya kayaknya udah mulai seru karena sudah mulai ke dunianya Yuni, dunia psikolog. Dulu di mana ambil psikologinya? Di UI, Fakultas Psikologi. Nah ini menarik banget buat aku ya. Jadi gini loh, sejak kelas 2 SMP 11, itu aku seneng nulis cerita tuh. Cerpen itu dibikin di HPS. Ternyata di kelasku dulu SMP 11 25, siapa teman-teman di kelas 25? Kelas 25 siapa? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan siapa? Itu yang pasti itu ada namanya Ani sama Shirley ketua OSIS ya. Nah aku nulis cerpen, Ani juga nulis cerpen. Terus kok kayaknya cerpen ini lebih banyak membahas tentang story remaja ya. Nah akhirnya tuh saya sering langganan majalah Gadis, saya sering baca rubrik kasus. Nah terus teman-teman tuh pada ya cerita-cerita lah, kok kayaknya saya tertarik dengan psikologi ya, seperti itu. Nah udah tuh naik kelas 3 atau baru kelas 2 naik kelas 3, kelas 225, 334, saya udah mulai bertekad tuh, kayaknya saya pengen kuliah di Fakultas Psikologi. Nah alhamdulillah karena memang banyak keluarga itu dari UI juga, nggak terlalu asing lah gitu. Terus saya cari tahu ada nggak di UI itu Fakultas Psikologi, memang ada sih gitu ya. Karena nenek saya sering cerita Fakultas Psikologi UI, Fakultas Psikologi UI gitu. Udah akhirnya saya berniat untuk masuk UI psikologinya. Saya nggak tahu kalau di UGM tuh ada, di UNPAD itu juga ada gitu ya. Terus mungkin di PTN lain juga ada. Swasta kayaknya belum ada deh dulu. Nah, akhirnya saya masuk SMA. Saya dapat IPA, tapi saya mundur dari IPA pindah ke IPS.
Kenapa? Padahal nilai IPA saya lumayan sih, meskipun nggak terlalu bagus ya, tapi masih lumayan 7,5 gitu ya di IPA-nya. Tapi saya minta pindah pas sekolah SMA 70 itu ke IPS. Kenapa? Ya mohon maaf, saya rada suka sakit perut tuh kalau belajar fisika. Mungkin teman-teman ada yang di 70 juga tahu guru fisika kita ya. Itu udah almarhum. Nggak tahu ya, nggak seneng aja gitu. Oh, Nah, ternyata ya. setelah saya belajar psikolog, saya bukan nggak seneng pelajarannya, gurunya. Jadi agak menyesal ya nggak mendalami fisika gitu ya, matematika juga biasa aja. Dan saya pindah ke IPS itu dimarahin sama kepala sekolah. Gimana sih kamu berbakat IPA, kenapa mau ke IPS? Teman-teman kamu IPS mau pindah IPA, nggak apa, pokoknya saya mau pindah. Emang kenapa? Dipaksa, saya sampai dipanggil ke ruang kepala sekolah. Dipanggil, terus kepala sekolah nanya, kenapa kamu pindah IPS? Saya mau masuk IPA, saya bilang gitu, ke fakultas psikologi. Itu apa hubungannya mau pindah IPS? Gitu. Karena di psikologi itu nggak ada IPA, saya bilang gitu kan. Oh, Ya saya nggak perlu belajar fisika. Kamu yakin bisa masuk situ? Yakin, saya bilang gitu kan. Akhirnya bapak saya juga dipanggil. Kenapa mesti pindah gitu kan? Terus bapak saya bilang gini, anak saya dari dulu memang cukup percaya diri katanya gitu ya. Jadi memang saya bebaskan dia mau kemana, yang penting dia bertanggung jawab. oke. Jadi memang dari awal, dari SMA, memang minat di Dari psikologi. SMP malah. Karena gini, jarang banget nih kalau anak-anak ditanya cita-citanya mau jadi apa, jarang yang nyebut psikolog gitu, apa psikolog gitu ya. Adanya mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi Insinyur. insinyur lah, Ya, apalah gitu gitu ya. Padahal sebenarnya cukup menarik ya Ya, dunia psikologi ya. Ya mudah-mudahan apa hari ini kita bisa men-trigger yang lain, terutama yang masih sekolah untuk jadi psikolog. Psikolog sama psikiater beda. beda. Apa? Kalau psikiater itu dia dokter, ambil spesialis kejiwaan. Makanya gelarkan SPKJ. Oh, oke. Dokter spesialis tapi untuk kejiwaan, kayak dokter penyakit dalam, neurologi, gigi, gitu ya. Seperti itu. Kalau psikologi, dia bukan dokter, ya udah psikolog aja. Kuliahnya itu satu paket 6 tahun lulus sebagai psikolog. Gitu. Jadi bedanya itu kalau di treatment, dokter psikiater ngasih obat, psikolog nggak, dia intervensi. Oh, oke. Jadi sebenarnya psikolog itu apa ya? Cuma menerawang, bukan menerawang ya, apa? Melihat, menganalisis perilaku orang dan bukan mengobati atau gimana? Gini, sebenarnya bukan mengobati ya. Bagaimana manusia ini bisa berfungsi normal? Nah itu fungsi psikolog. Oh, jadi dia tuh yang nggak normal ya, tolong. Yang nggak normal tolong hubungin. Iya, tapi psikolog sama psikiater itu bekerja sama. Gitu. Kadang-kadang ada bagian psikiater yang wah ini bagian kerjaan psikolog nih, kirim dulu ke psikolog. Nanti setelah selesai diurusin oleh psikolog, baru balik lagi ke psikiaternya. Jadi dia harus integrated ya, nggak bisa berdiri sendiri juga. Nah, kapan seseorang itu harus ke psikiater? Kapan cukup di psikolog? Atau nggak perlu ke psikolog, psikiater aja cukup. Nah, kalau di psikiater aja cukup, kalau background support system keluarganya penuh cukup. Tapi kalau nggak cukup, dia harus dari psikiater ke psikolog. Untuk ngeberesin pikiran dia sebagai makhluk sosial. Emang banyak tuh yang pikirannya suka ngaco ya, kayak lu tuh ngaco tuh. Nah, iya sekarang ini kan banyak yang lu daftar mendingan ke. Ayo ya teman-teman daftar. Jadi banyak yang suka, anak Gen Z tuh bilang self diagnose ya. Aku bipolar nih, terus aku FOMO gitu kan, terus aku OCD kayak gitu, aku NPD kayak gitu, atau quarter life crisis gitu ya. Istilah-istilah ini ya. Saya bilang di psikologi itu nggak ada teorinya quarter life crisis, yang ada itu cemas iya, kecemasan iya, tapi bukan krisis. Every stage of age dari umur manusia itu pasti ada usia krisis. Gitu. Krisis itu biasanya saat usia anak-anak kah atau setiap usia ada krisis? Ada krisis. Jadi dari mulai dia
krisis itu diterjemahkannya kayak konflik gitu ya. Nah, Ada dua hal yang pengen dia capai, tapi yang mana dulu. Nah itu konflik oke, udah. oke, Pada konflik anak ya. kecil itu juga terjadi. Pada anak kecil itu juga terjadi, tapi tidak menyakiti tentunya, Ya. gitu ya. Nah konflik itu sampai orang umur berapapun itu tetap ada. Nah tapi sekarang apakah konflik itu negatif atau positif tergantung orang masing-masing individunya. Oke, jadi sebenarnya konflik manajemen mungkin ya, atau bisa disebut gitu. Bisa. Kita lanjut setelah ini. Kita balik lagi ke Time Out Podcast masih bersama Yunilia. Oke. Tadi ada konflik ya, pada setiap umur sebenarnya ada konflik, ada krisis lah ya, seperti itu menurut umurnya ya, menurut umurnya. Nah di psikologi itu ada ilmunya lagi nggak ya? Artinya misalnya gini, kalau dokter ada dokter anak, dokter jantung, gitu, dokter apa gitu. Kalau di psikologi itu ada psikologi anak, psikologi dewasa, ada. Ya. Kalau yang saya pelajari dari UI dulu, angkatan saya masuk kuliah itu 84 ya, sama kasih kita yang mau kuliahnya. Itu kita di UI masuk sebagai mahasiswa itu belajar ilmu psikologi komprehensif. Jadi kita belajar psikologi anak, namanya perkembangan anak ya. Kemudian psikologi orang dewasa atau klinikal, kemudian psikologi industri dan organisasi, psikologi pendidikan, kemudian ada lagi psikologi sosial, dan satu lagi psikologi eksperimen zaman saya. Jadi saya kuliah 6 tahun itu mendalami semua 6 jurusan ini, keliling tuh praktikum. Saya ke rumah sakit, yang dokter padahal bukan dokter. Tapi memang harus semuanya. Harus, waktu zaman Semuanya. saya, sekarang juga begitu lagi kok. Oh gitu lagi. Nah, tapi nanti setelah dia lulus, dia mau mendalami apa, misalnya dia ngambil S2, psikologi industri dan organisasi ya, itu dia memperdalam di situ, gitu. Oke. Jadi psikologi itu sebenarnya memang apa ya? Ya penting ya sebenarnya ya. Penting, jadi kayak makan nasi. Gini, sebenarnya. setiap ya bukan setiap ya, hampir di perusahaan-perusahahaan gitu, HRD itu orang psikolog ya atau apa? Supposed to be ya, harusnya. Harusnya ya. Harusnya. Kebanyakan sih enggak. Kebanyakan tuh dari kalau nggak orang ekonomi, manajemen, hukum, psikologi juga ada. Tapi yang saya tahu dengan teman-teman HR ini, SDM ini kebanyakan bukan dari psikologi juga. Bukan dari psikolog. Atau mungkin paling enggak dia harus punya konsultan ya. Ya, Perusahaan itu harus punya konsultan ya. Harusnya sih begitu ya, konsultan SDM ya. Kan siapa yang tahu ya, dia nerima pegawai ternyata gila gitu kan. Iya, kayak gitu. Jadi sekarang supaya semua urusan itu nah, memang butuh psikolog untuk mengetahui oke. orang ini kayak gimana. Ada yang datang lagi. Ada yang datang Jadi ribut. ya. Guys berikutnya. Sorry ya. Bisa diam nggak ya? Diam ya. Oke. Lanjut. Oke. Apa tadi? Ya, jadi ada Di 6 jurusan. perusahaan. Ya, ya. Nah, kalau saya itu mendalami spesialisasi di industri dan organisasi, PIO, bilangnya PIO, dan psikologi pendidikan. Apa? PIO dan pendidikan. Bio dan pendidikan. Nah, cuman pada saat saya lulus sebagai psikolog dulu, tahun 92 ya, 91 akhir, di wisuda 92. Itu sih di rumah sakit 10 tahun praktek. Di pabrik kurang lebih 5-4 tahun. Terus di sekolah. Sorry, 10 ini tahun. sebutannya praktek, bukan kerja. Praktek. Praktek. Nah, di rumah sakit saya praktek. Oh, oke. Gitu. Jadi di praktek di klinik UIN Syarif Hidayatullah yang di Ciputat karena dekat rumah. Praktek tiap Rabu sama Sabtu mulai jam 4 sampai jam 9 malam. Nah, itu praktek. Kalau di pabrik saya sebagai psikolog perusahaan itu menangani HR sistem dan mendampingi direktur ya untuk menjalani manajemen sampai hari ini. Bahkan turun ke batubara, masuk hutan, ngurusin orang di pabrik. Oh, tingkat apa gangguan psikologis mereka lebih. Betul. Jadi gini, industri itu kalau batubara ya, dia produksi nurun kalau kecelakaannya naik. Nah, Produksi nurun. Nah, kan, itu kan ada ilmunya K3 ya, Ya. keselamatannya. Ya. Nah, ternyata K3 itu belum cukup
tanpa diketahui bagaimana menghandle manusia yang kerja di situ. Nah, akhirnya turunlah psikolog, ya saya turun di situ. Saya bikin konsep bagaimana meningkatkan fokus kerja sehingga kecelakaannya turun. Turun tuh ternyata, alhamdulillah. Jadi di situ saya riset. Nah, ini yang satu penting digarisbawahi ya. Ya. Seorang psikolog itu researcher sebenarnya. Ah, Setiap dia praktek, setiap dia kerja, itu dia meneliti. Begitu. Harus ada rasa ingin tahu. Misalnya ada kasus gini nih, kalau di klinis kita lihat kamus DSM nih, orang sakit apa sih, gangguan jiwanya apa namanya, kamusnya DSM-5 ya. Nah, kalau nggak ada, dia riset. Ini ada fenomena baru nih kayak LGBT ya. Dulu LGBT dibilangin gangguan kejiwaan, sekarang enggak. LGBT siapa LGBT? Nggak ada ya? Banyak. Oh, jangan. Melambai. Minum. Entar. Kaos. Sekarang enggak itu LGBT dianggap normal. Bukan normal, maksudnya bukan gangguan kejiwaan. Iya. Tergantung yang melihat ya, kacamatanya gitu loh. Ya. Seru kan? Tadi urusan praktek nih ya. Seorang psikolog itu bisa praktek sendiri. Bisa. Praktek Saya sendiri. Punya izin praktek. Oke. Gitu. Tapi ada syaratnya ya. Dia mesti mengetahui bagaimana tata laksana dan etika menyelenggarakan praktek sebagai seorang psikolog. Gitu. Kalau dia nggak punya izin praktek nggak boleh. Oke. Karena agak jarang juga ya kalau kita lihat jalan-jalan gitu kan praktek psikolog gitu atau apa namanya tuh? Jarang ya? Kalau mau lihat papan plang praktek psikolog biasa di rumah sakit. Ya makanya. Praktek bersama. Ya. Itu ada tuh biasanya. Siapa namanya, praktek psikologinya jam berapa dengan perjanjian. Sekarang pun saya jalanin itu kok praktek individu ya. Kayak gitu. Nah, sekarang kondisi psikologis seseorang tuh banyak ditentuin apa? Katakanlah misalnya pekerjaan, gaya hidup, atau mungkin keluarga atau apa gitu, itu ditentukan apa tuh? Maksudnya tolok ukurnya seorang punya kondisi psikologis yang baik tuh seperti apa gitu? Oh, dia fokus ke dirinya sendiri. Fokus ke dirinya Sendiri. Itu manusia yang normal sebenarnya. Fokus ya, bukannya narsis. Beda. Fokus Fokus ke dirinya sendiri. kalau narsis lebih jadi Narsis agak ada fokusnya- gangguan juga ya. Jadi ada gangguan, benar-benar istilahnya ada gangguan. Jadi kan tadi tuh belum selesai ya. Siapa sih orang yang dikirim ke Oke. psikiater? Nanti kita nyambung lagi ya. Iya. Oke. Kita balik lagi ke podcast Time Out. Kayaknya memang waktu setengah jam atau 1 jam nggak akan mengungkap semua tentang dunia psikologi. Ternyata banyak banget yang harus dikulik. Apalagi kalau konsultasi ke ini, mungkin kalau Arif mungkin perlu ya 3 tahun lah sampai sembuh. Nanti kita bikin next episode. Ya. Konsultasi ya. Oke. Betul. Tadi apa yang kapan dikirim ke psikiater, Oh, ya, kapan kirim ke psikolog? psikiater. Ya. Pada saat dia pertama udah tidak bisa komunikasi dengan orang lain normal. Ya. Gue nanya sama lu apa, lu jawabnya apa gitu. Lu tadi siang udah makan belum? Ya kemarin gue pergi ke Blok M gitu. Nah itu udah harus ke psikiater. Oh, Karena ada sistem syarat. itu bukan pikun, bukan? Enggak, dia lihat umur tuh. Oh, oke. Jadi kalau udah putus satu, terus dia Ya. itu mood swing ya. Mood Hmm. swing tuh gampang marah, gampang nangis, dan gampang seneng lagi, traktir orang, terus tiba-tiba marah-marah. Nah itu udah harus ke psikiater. Waduh. Penonton boleh nanya nggak? Tar dulu ya. Boleh nanya tapi ntar ya. Oke, terus Karena ininya sesinya udah mau habis. Dari sekian lama, jadi udah berapa tahun nih? gue Ah, ah. 33 ya? Hah? 34. 34 tahun. Pengalaman yang paling lu takut atau emang paling mengerikan gitu, misalnya menghadapi orang gila atau apa gitu kan? Jujur apa Pernah. jawaban? Gak usah jujur apa enggak nih? Jujur dong. Jujur ya? Nah,
Oke, kalau mau ditanya jujur, pengalaman aku praktek 34 tahun, aku kan nggak kerja sendiri. Ya, ya, Ada kerja tim sama-sama psikolog ya. ya. Alhamdulillah sampai hari ini semua klien dan semua lapangan tempat aku kerja nggak pernah ada yang mengancam. Nggak ada, Tidak nggak ada ada. kesulitan, alhamdulillah ya. Oh, oke. Nah, karena aku berusaha untuk belajar terus gitu kan, kerja sama. Nah, kalau ke diri sendiri gitu ya, gue mau analisa diri gue ya, lu ya sebagai psikolog ya. Ini menarik nih. Nah, Setelah saya belajar psikologi, ternyata terus terang keluarga saya itu ada kecenderungan obsesi, kompulsif. oh, Nggak tahu disorder apa enggak, OCD apa enggak. oh, oke. Itu kalau nggak mencapai satu harapan, itu tegangnya minta ampun. Oh, Nah itu jadi larinya bisa agresif kan. oh. Sama sesama keluarga tuh nakutin, bisa marah-marah atau ngamuk kayak gitu ya. Nah, ada latar belakang keluarga kayak gitu juga. Akhirnya saya belajar psikologi, saya harus sadar ada saat saya mulai stres, wah ini udah nggak mungkin nih, udah nggak possible gitu ya, nggak mungkin bisa direalisasikan. Nah, saya harus turunin standar, gitu. Nah, jadi saya tuh sebenarnya stresnya bukan stres merusak, justru stres itu datang dari diri saya sendiri, dari pikiran saya. Oh, berarti ini saya harus turunin standar, nggak boleh setinggi itu, nggak boleh sesempurna itu, karena memang nggak mungkin. Ya udah saya turunin, karena kalau nggak saya bisa capek, sakit ya, mah naik gitu kan, sakit mah kamu. Bertambah usia, bertambah ini enggak? Iya. Nah, Ya. terus begini nih, ada lesson nih penting ya buat Ya. Ini penting nih, penting nih. pengalaman yang sama ya. Ya, penting nih, ada yang penting nih. Oke. Jadi di usia kita sekarang nih sekitar ya, SMP 1181. Kalau saya sekarang sudah banyak di tahap banyak diam. Di tahap banyak Mau dia. apapun masalah di luar saya, selama saya tidak punya masalah relations dengan orang lain socially, berarti saya diem aja. Yang ada mungkin dia lagi tertekan juga, kena ke saya. Dia lagi ada masalah orang, ngomong kena ke saya. Daripada saya komen, misalnya gini, waduh macam nih, kesel lagi. Enggak, saya udah taraf diam sekarang. Udah nggak banyak ngomong, dan itu ternyata jauh lebih menyenangkan. Nah, terus ditambah, saya senang nih teman-teman. Intinya gini, lu jangan ngerumpi. Lu jangan ngerumpi. Lu berarti sakit lu kalau ngerumpi lu. Gitu, ya? Iya, jadi diem itu ternyata banyak banget untuk kesehatan kita ya, secara mentally ya. Dia udah bisa. Udah diem aja gitu kan, diem aja gitu ya. Misalnya dari anak lah, terus terang jujur ya, pasti teman-teman juga ngalamin kalau dari anak atau dari pasangan hidup. Wah nggak bisa dong gini mah, gini-gini gitu. Nyolot dong kita sebagai ibu. Ya. Cuma karena udah capek, kalau saya debat sama anak, dapatnya apa? Tambah capek. Saya masih di kerjaan lain nih, udah diem aja gitu. Gini, ada nggak perbedaan ya? Dari, kan udah 30 tahun lebih ya. Perbedaan kualitas kejiwaan seseorang gitu ya, yang berdasarkan masanya gitu ya. Makin kesini ada teknologi maju, ada ada gadget, ada apalah ya gitu ya. Perilaku anak-anak atau itu Manusia ya, ya manusia itu yang jadi sumber toksik sekarang, stresor utama. stres Sosial ya. media. Sosial media Salah itu satunya penyebab terbesar masalah manusia sekarang. Menurut aku sih gitu ya. guys, ternyata sosial media itu faktor utama untuk jadi stres pada saat ini. Iya. Bukan kebalik, dia lagi stres. Enggak gini, No. ada dua, sorry. Ada Mata pisau ya. Jadi kalau kita mau belajar sesuatu, kayaknya saya nyaman lihat di sosial media, di YouTube terutama ya. Ya, ya. Banyak banget kan. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi jangan sampai nanti masuk info-info yang kita sempat klik dan sekarang pengen tahu gitu kan, ternyata itu bohongan atau hoax. Nah itu yang nggak boleh. Jadi kesadaran itu kan harus dijaga terus. Nah jadi kalau kita mau, aduh udah capek nih cari yang ketawa-ketawa, boleh dong, menghibur dong. Aduh gue nggak tahu nih mau bikin materi, lihat YouTube-nya dulu deh. Ini tutornya ngomong apa? Itu boleh dong. Tapi untuk sesuatu FOMO gitu ya. Jadi memang gimana kita menggunakan kemajuan teknologi itu aja yang kita sortir sendiri ya. Makanya aku bilang tadi Oke. kita harus fokus ke diri sendiri. Kita mau ngapain nih? Ya udah YouTube-nya nyari apa yang kita butuhin. Sosial medianya apa yang kita butuhin. Gitu. Ya. Nggak ikut-ikutan. Oh lagi bahas politik ini nih. Oh kita langsung set semua link dibuka. Ngapain? Itu aja sih. Kondisi Indonesia memang lagi tidak baik-baik saja ya. Gue bilang baik-baik aja. Baik-baik aja Iya. menurut lo. Iya.
baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Jadi emang ya jangan dibuat susah. Kita sebenarnya baik-baik aja, Amin. ya kan? Amin. Nah, jangan dibuat susah. Jangan kayak orang susah. Wah, kita bisa ngumpul di sini ya, ada makan. Ya, oke. Luar biasa. Solo psikolog habis ya. Oke, kita lanjut lagi setelah ini ya. Aduh. Time Out Podcast balik lagi. Tadi kita nyampe Di bus gini mesti ngapain? ya, oke. Jadi kayak gitu ya. Jadi perkembangan zaman tuh tergantung kitanya juga ya. Ya, dong. Tergantung kitanya juga. Psikolog ada masa pensiun? Sebenarnya ada. Ada. Tapi ada itu dari ketajaman analisis ya. Kemampuan masing-masing. Individual difference ya. Jadi kalau saya sih ya memang sudah niat sih, insya Allah kalau sehat terus secara kognitif ya, brain saya masih tetap prima. Ya primanya umur lah, maksudnya nggak kayak waktu muda. Ya saya akan praktek terus. Apalagi sekarang banyak orang yang perlu ditolong dan pihak yang harus ditolong, disupport, dibantu. Saya terpanggil harus melakukan itu sampai nanti. Makin tua begini, makin banyak yang dikerjain. Dan perlu diketahui, Tapi dan itu saya, positif kan? iya, saya tidak semua dibayar loh. Lu merasa lu lebih positif dong. Itu yang paling penting kan? Lu lakukan dengan dengan happy, Iya. lu ngerasain positif buat lo, itu kan yang penting, paling penting itu ya. Dia. Dan kita semua tuh bisa jadi psikolog sebenarnya. Itu dia. Kalau kita mau nolong orang kan dia berperan sebagai psikolog ya. Ya. Sebentar, ini agak panas. Ya, bukan. Jadi gue mau buka jaket. Jaket apa ya? Coba lihat. Jaket. Ini jaket 1181. Yang mau beli hubungin siapa? Arif. Hubungin Arif ya. Iya. Hubungin Arif. Ini keren loh, Beli-beli. ya. Gue buka dulu, panas. Oke. Oke, lanjut. Selanjutnya nih, mau ngapain lagi ya? Yang belum lu tercapai? Oke. Ini kalau jujur kayaknya nanti ada yang nyolot gitu. Enggak sih. Jadi gini, aku di umur sekarang, alhamdulillah secara karir itu udah di atas banget. Sebagai seorang psikolog, karir itu udah di atas banget. Apa? Semua pendekatan psikologi kepada menyembuhkan orang, membuat orang jadi berfungsi efektif gitu ya, yang tadi nggak sadar jadi sadar gitu kan, itu udah aku lakukan semua. Gitu ya. Aku untuk jabatan sih ya cuma sampai manajer, bukan cuma sih, alhamdulillah udah pernah megang departemen gitu kan, udah mimpin pabrik, sudah Di pemerintahan udah belum? udah pernah? Saya kontrak ya. Oh, kontrak. Tenaga ahli Di mana? Kemdikbud, Kementerian SDM banyak. Oke. Pemprov DKI terakhir tahun lalu aku kontrak selama 4 tahun. Ya. Jadi kenapa aku skip atau berhenti? Ya karena aku lihat ya kalau udah nggak sejalan aku mundur. Wajar banget kan. Lembaga itu terus saya udah nggak setuju ya saya mundur gitu. Nah itu kayaknya makanya saya bilang saya industri BUMN, kementerian, lembaga pemerintah, Pemda udah dari Indonesia dari barat ke timur udah gitu ya. Terus dari RPTNA tuh yang di puskesmas mendidik anak-anak yang putus yang ekonomi lemah ya. Ya. Sampai ke sekretariat negara juga udah, ke MPR DPR juga udah gitu. Jadi ya berarti saya sudah pernah merasakan. Ke luar negeri juga pernah di endorse sama satu perusahaan susu ya. Kesana sih 2 tahun kontrak. Di mana tuh? Di Myanmar. Myanmar. Di endorse oleh ya satu produk lah ya. Itu melakukan konseling untuk dunia pendidikan, orang tua, parents dan students dari TK sampai SD. Itu 2 tahun dikontrak, 2 bulan sekali saya berangkat ke sana. Itu juga udah gitu ya. Jadi kalau saya sih bukan melihat Emilia-nya udah keluar negeri, Indonesia ternyata tuh udah tinggi, udah maju banget. Sampai Asia Tenggara tuh juga belajar ke kita gitu. Di dunia ini. Iya, di dunia ini. Dunia psikologi. Jadi sebenarnya kita tuh enggak sih, ya bangsa kita lah ya.
secara keseluruhan. Saya lebih suka gitu karena saya melatih manusia, berarti kualitas manusia itu udah bagus. SDM-nya Jadi ya. kalau misalnya sekarang ada feedback negatif, ada persoalan terlalu pintar kurang kerjaan, yang dikerjain tuh kurang gitu. Jadi kepintarannya nggak dipakai. Ya, oke. Kayaknya kalau gue boleh nyimpulin ya, kita perlu lebih banyak psikolog lah Pasti, buat bangun negeri ini. pasti. Gue ngomong kayak pejabat ya, Nggak apa-apa. untuk bangun Tapi kan negeri tetap ini ya. Jadi emang perlu apa penanganan, kalau boleh dibilang istilahnya penanganan dari dalam gitu ya. Oke, Yuni, terima kasih banyak. Tapi sebelum kita pisah, teman-teman dari podcast Time Out mau kasih sesuatu. Oke, kita berdiri ya. Oke, wow, Ini kaos solid. Wah, luar Jadi biasa. solid itu Banget. tagline-nya 1181. Oke. Jadi solid itu lebih ke apa? Guyup Ya, atau kita satu lah ya. menyatu silaturahmi gitu. Mudah-mudahan Luar biasa. Terima bermanfaat kasih ya. banyak, teman-teman 1181. Silakan. Thank you. Kita tetap selamanya bersama ya. ya Siap. itu Lucu banget. pertemuan kita dengan Yuni. Ya, Next masih banyak lagi yang akan datang di podcast harus. Time Out dengan segala macam pekerjaan, profesi. Pokoknya tonton terus. Oke, Kalau lu anak 11, lu tonton terus. siap. Sampai ketemu. Dadah. Bareng nih sama mereka. Waktu SMP dia tuh udah modis, sepatunya kickers, orang-orang masih pakai Warriors kan, big boss, dia udah kickers, rumahnya di Simpruk, udah ngebob, zaman itu udah ngebob rambutnya. Yo, Gua tahu ya, dilihat tuh apa pasti itu. Ya. Cakep banget ya. Satu yang winter juga. masuk radar bro ya. Iya, kalau yang udah yang cakep-cakep gua deh. Kita tunggu aja ya. Nyampe mana? Nyampe mana deh? Aku udah duit. Oke. Ya udah. Oke, jangan.